Tingkat golongan putih atau golput dalam pemilihan umum atau pemilu di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam beberapa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden, tingkat golput selalu berada di atas 20%. Bukan hanya di level nasional, rendahnya partisipasi masyarakat juga terlihat dari penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Pada pemilu pertama era berkuasanya rezim Soeharto, tingkat golput pada pemilu 1971 hanya sekitar 6,67%. Angka ini kemudian terus meningkat pada penyelenggaraan pemilu tahun-tahun berikutnya. Pada pemilu 1977, tingkat golput naik menjadi 8,40% dan melonjak menjadi 9,61% pada pemilu 1982. Tingkat golput sempat menurun pada pemilu 1987, yakni 8,39%, namun kembali naik pada pemilu 1992 yang mencapai lebih dari 9%. Memasuki era reformasi atau pasca lengsernya Soeharto, tingkat golput dalam pemilu juga terus bertambah. Pada pemilu 1999, angka golput 10,40%. Tingkat golongan putih semakin membengkak dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004. Pada Pileg 2004, golput bahkan mencapai 23,34%, sedangkan pada pelaksanaan Pilpres 2004 sebanyak 23,4%. Tingkat partisipasi pemilih semakin menurun pada pemilu 2009. Pada pemilu legislatif 2009, jumlah golput sebanyak 29,1% atau 49.677.076 orang. Sementara masyarakat yang tak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2009 sekitar 27,7% atau 49.212.158 suara. Tingginya tingkat golput juga tercermin pada pemilu 2014. Berdasarkan data KPU, tingkat golput pada Pileg 2014 sebesar 24,89%. Angka ini melonjak pada Pilpres 2014, di mana jumlah golput sebesar 29,8% atau 56.732.857 dan menjadi pemilu dengan tingkat golput tertinggi dalam sejarah pemilu nasional. Istilah golput pertama kali dipelopori oleh kalangan pemuda dan mahasiswa untuk memprotes pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang kali pertama digelar rezim Orde Baru. Gerakan ini mengkritik dominasi kekuatan ABRI dalam perpolitikan dan menyuruhkan agar masyarakat mencoblos surat suara di luar gambar partai politik.